Setelah Somun berkata kalau mereka akan dinikahkan, Dang Sohi pun bertanya, apakah maksud Somun kalau ayah mereka telah berjanji agar mereka menikah, dan Somun pun membenarkan hal tersebut, dan berkata, kalau itulah alasan dia datang ke kediaman keluarga Dang. Lalu, Dang Sohi berkata, kalau itu semua terlalu tiba-tiba, jadi dia tak bisa berkata banyak. Meski begitu, Dang Sohi berkata kalau dia tak menentang apa yang dikatakan oleh Somun, dan mungkin akan menjadi jelas setelah orang tuanya telah kembali. Di waktu yang bersamaan, Dang Sohi pun berkata dalam hatinya, dengan dia yang mengatakan, kalau perjodohan tersebut sangatlah tak masuk akal, karena ayahnya belum pernah mengatakan hal seperti itu, tetapi Dang Sohi juga merasa kalau Somun tidak akan mengatakan hal tersebut kalau dia tidak mempunyai motif. Dan setelah mengingat ayahnya berkata kepadanya kalau dia akan mencarikan calon suami yang terbaik di seluruh dunia, Dang Sohi pun berpikir, kalau apa yang dikatakan oleh Somun adalah kenyataan, dan setelah melihat penampilan Somun, dia pun berpikir, kalau Somun adalah sosok yang baik, tapi terlepas dari itu, dia pun bertanya-tanya tentang kepribadian Somun yang pemalu. Tetapi, meski begitu, Dang Sohi berkata kalau dia tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya. Dang Sohi lalu berterima kasih kepada Somun, karena dia sudah memberitahu hal tersebut, meski membuatnya bingung karena terlalu tiba-tiba, mengetahuinya lebih baik daripada tidak mengetahuinya sama sekali. Dan Somun, dia berkata kalau itu janji yang dibuat oleh orang-orang dewasa, tetapi karena Sohi harus tahu, Somun berpikir kalau dia harus memberitahukan hal tersebut, meskipun hal itu tidaklah sopan, tetapi Dang Sohi berkata kalau Somun tak perlu sungkan, sekaligus berterima kasih atas kebaikannya, dan saat Somun ingin membalas salamnya tersebut, tak diduga dia pun membenturkan kepala ke kepala Dang Sohi, sehingga membuatnya malu dan langsung meminta maaf, dan meski Dang Sohi berkata kalau itu tidak apa-apa, di dalam hatinya, dia berkata kalau Somun adalah orang yang sangat memalukan. Kemudian Dang Sohi pun berpamitan kepada Somun dan akan menemuinya setelah kedatangan ayahnya dan setelah Dang Sohi pergi. Somun yang merasa diejek oleh Iron Blood pun berkata kepadanya, untuk jangan melihatnya dengan tatapan seperti itu, dan kemudian menyesali perbuatannya yang sangat memalukan di hadapan Dang Sohi. Setelah beberapa waktu berlalu, Dang Muncon yang sudah kembali pun bertanya, siapa tamu yang datang setelah diberitahu oleh putrinya Dang Sohi? Dan Dang Sohi pun berkata, kalau pemuda tersebut adalah anak dari kenalannya, dan sedang menunggu di ruangan tamu. Kemudian, Dang Muncon berkata, kalau yang dikatakan Dang Sohi adalah benar, berarti pemuda tersebut adalah orang yang penting. Kemudian bertanya anak dari siapa. Tetapi, Dang Sohi yang tak bisa menjawab pun ditanya kembali. Kenapa Dang Sohi ragu-ragu menjawabnya, kemudian menggodanya. Apakah Dang Sohi berpikir, kalau pemuda tersebut adalah calon pengantin pria untuknya, dan saat Dang Sohi membenarkan hal tersebut, Dang Muncon pun terkejut, tetapi dia pun langsung tertawa, karena dia pikir, kalau Dang Sohi ikutan bercanda, tetapi, dengan serius, Dang Sohi berkata kalau pemuda tersebut bilang, kalau dia adalah calon pengantin pria yang Dang Muncon atur, kemudian bertanya kepada ayahnya tersebut, kenapa dia tidak memberitahukan hal tersebut kepadanya, kalau dia sudah mengatur pernikahan untuknya. Tetapi Dang Muncon berkata, dengan mengatakan, apa maksudmu, perjodohan yang diatur? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Sepertinya kamu marah dengan lelucon yang ayahmu katakan. Aku baru sadar kalau kamu sekarang berumur 20 tahun, jadi kamu di usia yang peka tentang perjodohan. Jadi aku membuat kesalahan, aku akan berhenti membuat lelucon seperti itu. Jadi jangan marah. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu berada di usia untuk mencari pasangan. Kamu telah tumbuh begitu cepat. Tetapi, ketika Dang Sohi berkata kalau dia tidak bercanda, pandangan Dang Muncon pun berubah, karena dia menyadari, kalau anaknya tersebut sedang berkata serius. Kemudian Dang Muncon pun menyuruh anaknya tersebut untuk menceritakan semuanya. Setelah menceritakan semuanya kepada ayahnya tersebut, Dang Muncon pun berkata, kalau dia tidak mempunyai teman yang tinggal di Gunung Paektu. Kemudian Dang Sohi berkata, kalau dia tidak melihat kebohongan sedikit pun dari kata-kata yang Somun ucapkan. Lalu, Dang Muncon bertanya, kapan Somun masuk ke kediaman keluarga Dang? Dan Dang Sohi pun menjawab, kalau sudah sekitar 2 jam berlalu. Dang Muncon bertanya kembali, apakah Somun tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan setelah ia masuk?
dan Dang Sohi berkata, kalau untuk berjaga-jaga, dirinya meminta pengawas untuk memantau setiap pergerakan So Moon. Tetapi sampai di detik itu, So Moon tidak melakukan apa-apa, dan setelah mendengar itu, Dang Munchon pun berkata, dengan mengatakan, aku mengerti, tapi aku yakin kalau dia telah melakukan sesuatu. Dengarkan baik-baik. Pertama, aku belum berjanji pada siapapun untuk menjadi pengantin yang dijodohkan. Pria yang mengatakan dia pengantin priamu berbohong. Untuk berpikir dia tidak menunjukkan tanda-tanda penipuan. Dia mungkin salah mengira keluarga kita sebagai keluarga lain. Namun, nama keluarga kami terkenal untuk itu mungkin. Dan waktu kedatangannya mencurigakan. Keluar dari klan jalur cahaya yang penting. Diancang, Ami, Kincheng telah jatuh dan tersisa hanyalah keluarga kami. Tidakkah menurutmu agak mencurigakan dia muncul sekarang? Aku percaya dia mata-mata istana Pacheon. Dia mungkin tahu kalau bahwa aku sedang keluar dari istana. Tanpa aku, siapa yang akan memberi perintah tentang klaimnya? Kamu juga berpikir kalau dia mengatakan yang sebenarnya bukan. Namun, dia mungkin tidak menyangka aku akan tiba secepat ini. Dang Sohi yang mendengar pendapat dari ayahnya tentang So Moon, dia pun merasa marah karena telah dibohongi. Namun saat akan menemui So Moon, dia pun dihentikan oleh ayahnya tersebut, dan berkata kalau Dang Sohi jangan terburu-buru mengambil tindakan. Dan karena So Moon belum tahu kalau dirinya sudah kembali, Dang Munchon berkata kalau mungkin So Moon berpikir kalau dirinya aman karena penyamarannya belum terbongkar, dan daripada membunuhnya, Dang Munchon berkata kalau lebih penting untuk memanfaatkannya untuk mengetahui pergerakan musuh selanjutnya. Lalu, Dang Sohi bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Dan Dang Munchon berkata, kalau dia bisa mengakhirinya tanpa perlawanan hanya dengan menggunakan teh atau alkohol. Dan Dang Sohi pun menyetujui usulan dari ayahnya tersebut. Setelah beberapa saat, So Moon pun tersadar dengan dia yang merasakan kepalanya yang sakit. Dan saat melihat keadaannya, dia pun bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Karena di sepengetahuannya, dia meyakini kalau dirinya sedang beristirahat di istana keluarga Dang. Dan saat melihat ke arah bawah yang dilihatnya adalah Iron Blood yang sedang terkapar. So Moon pun mencoba membangunkannya dengan cara memanggil Iron Blood. Tetapi tak berselang lama, terdengar seseorang yang berkata kepada So Moon, kalau akhirnya dirinya bangun juga. So Moon yang melihat orang-orang tersebut di kegelapan. Dia pun bertanya siapa mereka. Namun yang ia dapatkan adalah pukulan telak di pipi kanannya, kemudian berlanjut ke tubuhnya yang lain. Lalu, salah satu dari mereka berkata kepada orang yang memukul So Moon yang diketahui kalau dia adalah Dang Sohi. Kalau bukankah akan merepotkan kalau dirinya membunuh So Moon? Lalu di sisi Dang Sohi dia pun berkata kepada So Moon, apakah dia tahu siapa dirinya? Dan So Moon pun menjawab, kalau dia adalah Dang Sohi. Kemudian So Moon pun bertanya, kenapa Dang Sohi melakukan hal tersebut? Tetapi So Moon malah mendapatkan pukulan bertubi-tubi kembali. Dan ketika Dang Sohi berkata kepada So Moon kalau dirinya tidak akan bisa keluar dari tempat tersebut karena telah membohonginya dan keluarganya, So Moon yang babak belur pun berkata, kalau dia tidak berbohong sama sekali, dan meyakinkan Dang Sohi kalau dia benar-benar pengantin prianya, dan Dang Sohi yang akan memukulnya kembali karena marah dengan ucapan yang So Moon lontarkan, dia pun dihentikan oleh pria yang datang dengannya. Dengan dia yang berkata, kalau dia akan menangani So Moon mulai di detik itu. Kemudian, dia pun memperkenalkan dirinya, yang diketahui dia bernama Dang Ilgi, yang bertanggung jawab atas aula penegakan hukum keluarga Dang, yang mengatur hukum di keluarga tersebut. Tetapi tanggung jawab sebenarnya adalah berurusan dengan orang-orang seperti So Moon. So Moon bertanya, kenapa dia melakukan itu kepadanya? Dan Dang Ilgi pun berkata, kurasa kamu akan terampil karena kami datang ke sini untuk mencoba menipu kita. Tetapi kamu jatuh pingsan karena beberapa Jun Zisan. Kami bahkan menyiapkan obat khusus hanya untukmu. Aku tidak menyangka kau akan pingsan begitu saja. Dan setelah So Moon mendengar itu, dia pun teringat di beberapa waktu yang lalu, kalau dia merasa pusing dan mengantuk ketika meminum alkohol, yang membuatnya tak sadarkan diri. Dan saat Iron Blood berkicau, Dang Ilgi pun berkata, kalau peliharaan So Moon sangat mengagumkan. Karena ia berusaha melindungi So Moon saat dia tak sadarkan diri, serta berhasil mendaratkan serangan tepat di lehernya. So Moon pun bertanya, apa alasan Dang Ilgi melakukan hal tersebut? Apakah Dang Ilgi mencoba membatalkan pernikahan karena dirinya tak menyukai So Moon? Dan jika memang benar,
Somun berkata kalau dia akan senang hati mundur dari pernikahan tersebut. Tetapi ucapan tersebut membuat Dang Sohee merasa jengkel, dan berkata apakah Somun ingin benar-benar mati. Dan di sisi Dang Ilgi, setelah dia tertawa mendengar perkataan Somun, dia pun berkata, bukankah seharusnya Somun memikirkan cara untuk keluar hidup-hidup daripada mengatakan kebohongan seperti itu? Dan Somun pun berkata, apa yang Dang Ilgi maksud dengan kebohongan? Apakah Dang Ilgi pikir dirinya datang berkilo-kilometer hanya untuk berbohong? Kalau karena reputasi yang keluarga Dang miliki membuat pernikahan tersebut akan mencoreng reputasi keluarga Dang, karena melakukan pernikahan dengan seseorang yang sederhana seperti Somun, Somun berkata kalau dia akan pergi dan tak akan meminta pernikahan tersebut serta meminta mereka untuk melepaskannya. Dan tak diduga, Dang Munchon pun datang, dengan dia yang berkata, apa yang Somun sarankan ketika dirinya mengatakan pernikahan, karena dirinya tidak pernah membuat janji seperti itu. Kemudian Dang Munchon pun meminta bukti kepada Somun untuk membuktikan omongannya, tetapi Somun yang terlanjur marah pun berkata, kalau dia tidak ingin berbicara dengan orang-orang seperti mereka yang membuang janji masa lalu mereka seperti sepatu tua yang kapanpun bisa dibuang. Dan Dang Munchon pun berkata kepada Somun untuk berhati-hati dalam bicara, karena hidupnya tergantung dari apa yang Somun katakan. Dan karena Dang Munchon tidak pernah membuat janji dengan ayahnya Somun, dia pun bertanya kenapa Somun mengatakan hal seperti itu. Dan Somun pun berkata, kalau di sakunya ada benda yang menandakan keluarga Dang yang ditinggalkannya oleh almarhum ayahnya, dan menyuruhnya untuk mengambil benda tersebut, serta berkata kalau Dang Munchon menerima bantuan dari kakeknya di Gunung Paektu yang sehingga membuat janji untuk menikahkan keturunan mereka. Setelah mengambil giok yang ada di saku Somun, Dang Munchon pun berkata, apakah Somun berpikir kalau benda tersebut adalah tanda yang memverifikasi keluarga Dang, serta berkata, kalau dia belum pernah pergi ke Gunung Paektu, dan karena hal tersebut, Dang Munchon berkata kalau perjodohan yang Somun katakan adalah hal yang tak mungkin, sehingga membuat Somun menyadari, setelah mendengar perkataan Dang Munchon, ternyata kalau kakeknya sudah berbohong kepadanya. Di saat Dang Munchon bertanya tentang siapa sebenarnya Somun, di sisi Somun, dia berkata dalam hatinya, dengan dia yang berkata, sampai sekarang, aku telah melintasi padang rumput dan bekerja sebagai tukang, menangkis bandit, membantu keluarga Namgung dan ahli bertarung dari Istana Pacheon, sambil melarikan diri dari kematian berkali-kali. Tapi aku bisa menanggung semua itu karena aku sedang dalam perjalanan untuk bertemu pengantinku. Tapi tidak ada pengantin, dan sekarang aku dikurung seperti anjing dipukuli sampai mati. Somun yang mengingat hal tersebut pun membuatnya tertawa, sehingga Dang Munchon yang melihat itu pun berkata kepada Dang Ilgi untuk menyiksa Somun sampai dia mengatakan tujuannya dan dari mana dia berasal, dan Dang Ilgi pun mematuhi perintah tersebut. Dang Ilgi lalu berkata kepada Somun, kalau dia tidak ingin menimbulkan rasa sakit padanya, dan sebelum semuanya menjadi buruk, Somun diminta oleh Dang Ilgi untuk mengungkapkan semua kebenarannya. Kemudian ditanya, apakah Somun berasal dari Istana Pacheon, atau Eng Jamun, atau juga dari gerbang neraka? Tetapi, Somun yang tak menjawab pertanyaan tersebut pun ditanya kembali untuk memberikan satu kesempatan kepada Somun untuk mengatakan kebenarannya. Tetapi, Somun yang masih terdiam pun langsung kepalanya ditutup oleh kain hitam, dan setelah Dang Ilgi memakai sarung tangan besi, dia pun langsung memukul Somun tepat di kepalanya, terus, dan terus, sehingga membuat Somun tak sadarkan diri, dan darah pun berjatuhan dari penutup kain tersebut. Dan setelah melepaskan kain itu, Dang Ilgi pun menyiram Somun dengan air untuk menyadarkannya kembali. Kemudian Dang Ilgi bertanya kepada Somun apakah dirinya sudah ingin berbicara, dan Somun pun berkata, jawaban apa yang diinginkan Dang Ilgi? Lalu Dang Ilgi pun berkata kalau dia penasaran tentang kebenaran Somun, dan Somun berkata, kalau dia datang dari Gunung Paektu untuk menjemput calon istrinya yang telah diatur, meski ada kesalahpahaman. Somun berkata kalau dia bukan mata-mata. Tetapi, Dang Sohee yang mendengar itu marah, dan langsung memukuli Somun bertubi-tubi dengan tongkat besi sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah disiram kembali untuk menyadarkan Somun, Dang Ilgi berkata kalau dia ingin mengetahui kebenaran yang Somun tutup-tutupi. Tetapi Somun menjawab dengan jawaban yang sama, kalau dia datang dari Gunung Paektu untuk menjemput calon istrinya yang telah diatur,
dan setelah menjawab pertanyaan Dang Ilgi, sambil tersenyum, So-mun mengumpat kakeknya yang telah membohonginya, sehingga membuat situasi seperti itu. Kemudian, Dang Ilgi, dengan tang yang ia bawa, dia pun mencabut satu kuku jari So-mun, sehingga membuat So-mun berteriak kesakitan. Kemudian mencabut kembali kuku-kuku jari So-mun, dan setelah itu, Dang Ilgi pun mengambil semangkuk garam, dan langsung memasukkan tangan So-mun yang terluka karena sudah dicabut kuku-kuku jarinya, sehingga membuat So-mun berteriak kesakitan, dan sambil menahan rasa sakit tersebut, So-mun berkata, kalau tidak peduli seberapa serius kesalahannya, bagaimana mereka bisa melakukan hal sekeji itu kepada seseorang. Kemudian berkata, kalau Ahem Wang nama julukan dari Dang Chonho tidak seperti mereka, yang benar-benar bodoh dan pendendam. Dang Sohi yang mendengar itu pun bertanya, kenapa So-mun tahu tentang kakeknya, dan So-mun pun berkata, kalau dia mempertaruhkan hidupnya berjuang di sisinya. Tetapi, Dang Sohi yang mendengar itu tak mempercayai apa yang dikatakan oleh So-mun, dan di sisi Dang Ilgi, dia yang tak punya cara lain untuk membuat So-mun mengaku. Dia pun berkata kalau dia akan menggunakan pilihan terakhir, kemudian memperlihatkan seekor serangga yang ada di toples, dan berkata, kalau dia akan memasukkan serangga tersebut ke tubuh So-mun, dan setelah 2 jam, serangga tersebut akan bertelur di tubuh So-mun, dan setelah itu, bayi-bayi dari serangga itu akan memakan So-mun dari dalam. Dan meski Dang Sohi menyuruh So-mun untuk mengatakan rahasia yang sebenarnya, So-mun tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Karena memang dia bukanlah mata-mata dari istana Pacheon. Karena sudah tak punya cara lain lagi, Dang Ilgi pun bersiap-siap untuk memasukkan serangga tersebut, dan saat akan memasukkan serangga tersebut ke tubuh So-mun, Iron Blood pun menyerang Dang Ilgi untuk menggagalkannya, sehingga membuat Dang Ilgi menjatuhkan serangga tersebut, dan Iron Blood yang mencoba menolong So-mun. Dia pun diserang oleh Dang Sohi dengan teknik aura ki-nya, sehingga membuatnya terhempas membentur dinding. Dan setelah jatuh, Iron Blood yang masih ingin bertarung untuk menyelamatkan So-mun, dia pun diinjak oleh Dang Ilgi, kemudian mematahkan sayap Iron Blood, sehingga membuat So-mun sedih dan menyuruh Dang Ilgi untuk berhenti menyakiti Iron Blood, dan Dang Ilgi yang tak menggubris perkataan So-mun. So-mun pun akhirnya berkata kalau dia akan melakukan apapun yang Dang Ilgi inginkan, dan Dang Ilgi yang senang karena So-mun sudah menyerah karena burungnya yang tak mau disiksa. Dia pun menghentikan siksaan tersebut dan bertanya, apakah So-mun dari istana Pacheon? Dan So-mun pun membenarkan hal tersebut, meski itu adalah kebohongan. Dang Ilgi pun bertanya kembali, kenapa So-mun menyusup ke keluarga Dang? Dan So-mun menjawab, kalau dia berencana ingin menyerang keluarga Dang. Dan setelah mendengar semuanya, Dang Ilgi pun berkata kalau So-mun akan menunggu keputusan pemimpin keluarga tentang nasibnya, dan melepaskan So-mun yang babak belur. Namun, saat So-mun mendekati Iron Blood yang tergeletak sambil meneteskan air matanya, Dang Sohi pun menghampirinya dan langsung menginjak Iron Blood, dan setelah berkata kalau dia tak akan membiarkan Iron Blood hidup setelah membuat luka di tangannya. Meski So-mun berteriak untuk tidak melukai Iron Blood, Dang Sohi langsung menginjak Iron Blood dengan sangat keras. Meski So-mun meminta belas kasihan kepada Dang Sohi untuk membiarkan Iron Blood, Dang Sohi pun tak menggubris perkataan So-mun, dan langsung menendangnya, sehingga membuat Iron Blood terlempar keras membentur dinding. Dan setelah itu, Dang Sohi memerintahkan kepada Dang Ilgi untuk memotong kaki Iron Blood untuk mengambil cakarnya, dan setelah Dang Ilgi memotong kaki Iron Blood, dia pun mengajak Dang Sohi untuk kembali kepada pemimpin keluarga untuk menyampaikan informasi yang mereka dapat. Dan di sisi So-mun, dia yang teringat dengan pertemuan pertama dengan Iron Blood, saat dia merawatnya ketika ia terluka, saat dia sembuh dari lukanya, dan saat So-mun teringat dengan momen dia memberikan nama kepada Iron Blood, dia yang meratapi Iron Blood dengan kesedihan. Dia pun berkata kepada Iron Blood yang sudah mati, kenapa dia ikut campur dalam masalahnya, yang membuat dirinya menjadi seperti itu. So-mun yang sangat sedih dengan keadaan Iron Blood, dia berkata, Iron Blood, sepertinya kamu sudah meninggal. Kurasa artinya kita tidak bisa berpetualang dan berburu bersama kan? Kenapa kamu harus pergi tanpaku, Iron Blood? Aku tidak bisa mati. Siapa yang akan memuaskan amarahmu? Aku akan hidup. Aku tidak bisa mati seperti ini bukan? Iron Blood, aku akan membuat mereka membayarnya. Keluar dari sini adalah prioritas pertamaku.
tetapi aku tidak dapat menggunakan lenganku dan satu-satunya fungsional tubuhku adalah mata dan telingaku. Aku harus mengumpulkan bahkan hanya sedikit ki, hanya sedikit. Setelah beberapa saat Somun membaringkan tubuhnya untuk mengumpulkan ki, dia pun lalu bangun dan menyayangkan, kalau dia punya banyak waktu, dirinya bisa mengumpulkan lebih banyak ki. Dan Somun yang berpikir kalau sudah saatnya dia pergi dari tempat tersebut, dia mencoba mencari cara untuk membuka pintu tersebut untuk melarikan diri, dan kemudian Somun pun mengambil rantai yang bekas digunakan untuk mengikatnya dengan cara menggigit rantai tersebut, dan setelah melihat tiang yang ada di atasnya, Somun pun mengambil sebongkah kayu untuk ia gunakan sebagai injakan supaya dapat meraih tiang tersebut. Kemudian melemparkannya rantai yang ia gigit, dan setelah rantai itu sampai ke tiang kayu, Somun lalu mengikatkan rantai itu ke lehernya, kemudian berteriak sambil menyebut nama Dang Sohi dan Dang Ilgi, kalau mereka adalah bajingan yang biadab, serta berkata kalau dia lebih baik mati di tangannya sendiri daripada mati di tangan mereka. Para penjaga yang mendengar itu pun lalu melihat Somun di jendela pintu tersebut, dengan salah satu dari mereka yang berkata, kalau Somun sangat berisik, dan di sisi Somun, dia yang berkata kalau dia mati, dia akan menjadi hantu yang akan menghantui mereka sampai mereka mati, dan setelah mengucapkan perpisahan kepada Iron Blood, Somun pun menjatuhkan kayu yang menjadi pijakannya, sehingga membuatnya tergantung terlilit rantai, sekaligus membuat para penjaga panik, karena kalau Somun mati seperti itu, Dang Sohi akan menginterogasi mereka, dan karena hal tersebut, mereka pun membuka pintu ruangannya dan langsung bergegas untuk menolong Somun yang tergantung. Di saat salah satu dari mereka akan meraih Somun, penjaga itu pun langsung dicekik oleh kakinya, dan langsung mematahkan leher penjaga tersebut, dan rekannya yang melihat itu, sebelum menyerang Somun, dia pun diserang oleh Somun terlebih dahulu dengan cara membenturkan kepalanya, sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, Somun yang melarikan diri pun diketahui oleh keluarga Dang, dan Dang Sohi, dia yang memimpin pasukan untuk mengejar Somun. Dia berkata kepada pasukannya, kalau Somun yang memiliki luka yang serius, dia tidak akan bisa pergi jauh, dan menyuruh pasukannya untuk memblokir rute pelarian serta memerintahkan mereka untuk menangkap Somun, dan kalau dari mereka ada yang berhasil, Dang Sohi berkata kalau dia akan memberikan hadiah kepada orang yang menangkapnya. Di sisi Somun, dia yang sedang bersembunyi di atas pohon, dia pun berkata, andaikan kinya setengah penuh, atau bahkan seperempatnya, Somun berkata kalau dia bisa dengan gampang membalas perlakuan mereka terhadapnya, dan di sisi Dang Sohi, di pencariannya, dia berpendapat kalau Somun pasti berada di tempat tersebut, kemudian berkata kepada kelompoknya, kalau mereka harus menangkap Somun secara hidup-hidup, karena orang yang akan membunuhnya adalah dirinya. Di sisi Somun, dia pun menyesali dengan tindakan yang ia ambil untuk beristirahat sebentar, karena hal tersebut, membuatnya bisa dikejar oleh para pasukan keluarga Dang, dan Somun yang bertanya-tanya apakah dia harus diam bersembunyi sampai ditemukan atau berlari dengan ki yang ia miliki. Somun pun mengambil pilihan untuk turun dan berlari sekuat tenaga, tetapi salah satu pasukan keluarga Dang yang melihatnya, dia pun memberitahukan kepada semua untuk mengejar Somun, dan di sisi Somun, dia yang terus berlari dengan sekuat tenaga pun mencoba melewati mereka, tetapi Dang Sohi terus mengejarnya dari belakang, dan Somun yang merasa kalau ki-nya sudah mencapai batasannya, dia pun terus memaksakan dirinya untuk terus berlari, tetapi Dang Sohi yang melihat Somun berlari ke arah yang salah dia pun tersenyum, karena jalan yang Somun ambil adalah jalan buntu yang mengarah ke arah tebing yang menghubungkan ke anak sungai Yangtze. Setelah Somun terhenti karena di depannya adalah tebing, Dang Sohi yang akhirnya berhasil mengejar Somun pun berkata, kalau Somun sudah tidak bisa melarikan diri lagi, dan Somun yang melihat ke bawah tebing, dia bertanya-tanya, apakah dirinya akan masih hidup kalau dirinya melompat di atas tebing tersebut. Lalu Somun berkata, kalau dia memang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung di detik itu. Tapi, Somun memperingatkan Dang Sohi, kalau di kemudian hari, dirinya akan membalas apa yang sudah ia lakukan. Dang Sohi berkata, untuk seseorang yang akan mati, Somun terlalu banyak bicara, dan menyuruhnya untuk melakukan apa yang Somun katakan. Tapi sebelum itu, Dang Sohi berkata kalau dia akan membunuh Somun terlebih dahulu, dan kemudian bergerak untuk menyerangnya. Tetapi Somun langsung melompat dari atas tebing tersebut,
namun Dang Sohee yang tak membiarkan Somun pun langsung melemparkan pedangnya, yang akhirnya menusuk bagian punggungnya, dan di sisi Somun, saat dia melihat ke arah Dang Sohee dengan tatapan yang tajam, Dang Sohee pun berkata kepada Somun untuk segera mati saja. Setelah beberapa waktu berlalu, di istana keluarga Zuge, para koalisi jalur terang pun sedang mengadakan pertemuan, dan salah satu biksu perempuan pun datang membawa seberkas surat yang diterima dari faksi Ami kepada masternya, yang diketahui nama dari masternya tersebut adalah Geom Jong Sinri. Setelah membaca surat tersebut, Sinri pun merasa terkejut sekaligus sedih, karena isi surat tersebut berisikan informasi, kalau faksi Ami telah kalah dalam duel melawan pemimpin pengawal tertinggi Istana Pacheon, serta setuju dengan taruhan untuk menutup gerbang mereka selama 5 tahun. Mereka memutuskan untuk mati kelaparan, dan sambil meneteskan air matanya, Sinri beserta pengikutnya pun memberikan penghormatan kepada faksi Ami, sekaligus membuat para pemimpin koalisi jalur terang pun terkejut. Kemudian Sinri berkata, kalau faksi Diancang telah dimusnahkan, dan sementara pemimpin sekte Kinceng dan sebagian besar prajurit mereka telah hilang. Dang Mun Seong lalu bertanya, bagaimana dengan keluarga Dang? Dan Huan Chung selaku pemimpin sekte pengemis. Dia berkata, kalau dari apa yang ia dengar, pemimpin Mandokmun mencoba menyerang keluarga Dang, kemudian Dang Chonho bertanya apa yang selanjutnya terjadi, dan Huan Chung berkata, kalau apa yang ada di laporan yang ia terima, pemimpin Mandokmun kalah saat bertarung. Lalu, Dang Chonho bertanya kembali, apakah keluarga Dang yang mengalahkan mereka? Dan Huan Chung berkata kalau bukan mereka yang mengalahkannya, tetapi seorang pria muda yang mengalahkan kelompok Mandokmun. Dang Chonho bertanya kesekian kalinya, siapa pemuda tersebut? Dan Huan Chung berkata kalau dia tak tahu tentang pemuda tersebut. Tetapi terlepas dari itu, dia mendapat informasi kalau pemuda itu juga mengalahkan zombie racun kelompok Mandokmun, sehingga membuat Dang Mun Seong terkejut, karena senjata racun zombie adalah senjata pamungkas milik kelompok Mandokmun. Tetapi pemuda itu bisa mengalahkan senjata pamungkas dari kelompok Mandokmun. Lalu, Dang Chonho berkata, apakah Huan Chung mendengar kalau pemuda tersebut menggunakan busur? Dan Huan Chung, yang mendengar itu pun baru mengingatnya kembali, kalau pemuda tersebut memiliki keterampilan memanah yang sangat mengerikan yang bisa membunuh banyak anggota dari kelompok Mandokmun. Dang Chonho yang mendengar itu pun lalu tertawa. Kemudian berkata kalau dia tahu pemuda tersebut yang melindungi keluarga Dang, dan Chonak. Dia berkata kalau pemuda tersebut pasti adalah Elji Somun yang beberapa waktu yang lalu pergi ke kediaman keluarga Dang, dan di sisi Namgung Sang-in. Dia pun berkata kepada Dang Chonho, kalau dia sangat beruntung mendapatkan menantu yang sangat hebat. Beralih ke tempat istana Pacheon, salah satu bawahan Gui Gokja memberikan informasi, kalau pemimpin keluarga Dang telah pergi dengan bawahannya ke istana keluarga Zuge untuk berkumpul dengan Dang Chonho. Lalu Gui Gokja bertanya, apa yang terjadi dengan pria yang bernama Somun? Dan bawahan itu berkata, kalau untuk beberapa alasan, Elji Somun dikirim ke kurungan dan disiksa, tetapi dia bisa melarikan diri. Namun saat dalam pelarian tersebut, dia terkena pedang dari Dang Sohee dan terjatuh dari tebing, sehingga dianggap kalau Somun sudah mati. Gui Gokja yang mendengar itu pun merasa senang, serta berkata kalau keluarga Dang sangatlah bodoh, karena mereka tak langsung membantu istana Pacheon untuk membunuh seseorang yang mereka anggap ancaman besar, meski Gui Gokja menyayangkan kalau mereka yang bukan membunuh Somun. Terlepas dari itu, dia merasa senang karena Somun sudah mati. Setelah beberapa waktu berlalu, bawahan keluarga Zuge pun memberitahukan, kalau rombongan keluarga Dang sudah tiba. Dan saat mereka memasuki kediaman keluarga Zuge, mereka pun disambut oleh Zuge Gong selaku pemimpin keluarga Zuge. Lalu, Dang Munchon bertanya di mana ayahnya, dan tak berselang lama, ayahnya Dang Chonho pun datang. Lalu Dang Munchon pun memberikan hormat, beserta berduka cita atas kehilangan beberapa keluarga, dan Dang Chonho pun berkata, kalau itu sudah takdir dan tak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Dan di sisi Namgung Sang-in, dia bertanya di mana keberadaan menantu yang datang ke tempat mereka, dan Dang Munchon, dia yang tak mengerti apa maksud dari Namgung Sang-in pun bertanya, apa maksud perkataannya? Dan saat Dang Chonho berkata kalau ada seorang pemuda yang telah pergi ke kediaman keluarga Dang untuk menjemput calon istrinya, saat akan berkata kembali, obrolan itu pun terputus karena Dang Sohee datang dan langsung memeluknya.
Kemudian Dang Sohee mengeluh kepada Dang Chonho, kalau dia mendapatkan luka dari burung mata-mata istana Pacheon. Tetapi setelah membunuhnya, Dang Sohee berkata kalau dia mengambil cakarnya untuk dijadikan gelang. Kemudian berkata kepada salah satu bawahannya untuk membawakan sebuah benda, dan beberapa bawahan yang membawa benda tersebut yang diketahui kalau itu adalah busur milik Somun. Dang Sohee lalu berkata kalau benda tersebut adalah senjata mata-mata dari istana Pacheon. Kemudian berkata, kalau dia mendengar ada ahli memanah yang ada di tempat tersebut, Dang Sohee berencana ingin menghadiahkan busur tersebut. Setelah para pemimpin koalisi jalur terang melihat busur tersebut, di sisi lain, Nam Gung Hye bertanya kepada Dang Sohee, apakah dia pikir kalau pemilik busur tersebut adalah mata-mata, dan Dang Sohee pun mengiyakannya. Kemudian Nam Gung Hye bertanya apa yang terjadi kepada orang pemilik busur tersebut, dan Dang Sohee berkata, dengan mengatakan, dia menyangkalnya pada awalnya, tetapi akhirnya, dia mengakui bahwa dia adalah seorang mata-mata. Ketika kami meninggalkannya dari pandangan kami, dia melarikan diri. Tetapi kami dengan cepat mengejarnya, dan dia jatuh dari tebing setelah aku menikamnya. Tidak ada kemungkinan dia akan hidup, tidak setelah jatuh dari tebing dan ditikam olehku. Nam Gung Hye, yang mendengar itu pun langsung menghunuskan pedang ke arah leher Dang Sohee, sehingga membuat Nam Gung Geom marah dan menyuruh Nam Gung Hye untuk menurunkan pedangnya. Tetapi saat ayahnya Nam Gung Sang-in menyuruhnya untuk tetap tenang, dia pun berkata kalau putrinya sudah kelewatan batas. Tetapi Nam Gung Sang-in menyuruhnya untuk melihat busur tersebut yang mengakibatkan Nam Gung Hye melakukan hal tersebut. Kemudian Nam Gung Sang-in berkata kepada Dang Chonho, apakah dirinya tahu busur tersebut? Dan setelah melihat dengan teliti, Dang Chonho pun berkata, apakah busur tersebut milik Somun? Dan Nam Gung Sang-in pun tak menyangkalnya, kalau busur tersebut adalah milik Somun, serta berkata kalau burung yang Dang Sohee bunuh adalah burung Iron Blood yang Somun bawa kemana-mana. Di sisi Guak Muung, dia yang mengambil busur tersebut pun berkata, kalau busur tersebut adalah busur yang Somun gunakan ketika mereka melawan istana Pacheon. Dan setelah Chon Ak berkata apakah keluarga Dang sudah membunuh Lji Somun, Dang Chonho pun bertanya kepada Dang Munchon serta Dang Sohee, apa yang sudah mereka lakukan, dan Dang Munchon pun, dia yang ketakutan pun berkata, kalau memang benar kalau Somun berkata kalau dia adalah pengantin yang dijodohkan dan menunjukkan kalung giok yang ia bawa, tetapi karena Dang Munchon tak pernah membuat janji seperti itu, Dang Munchon berpikir kalau Somun adalah mata-mata dari istana Pacheon, sehingga membuat Dang Chonho merasa kesal karena anaknya tersebut telah salah mengira, kalau pahlawan yang menyelamatkan dunia sebagai mata-mata. Dan di sisi Chon Ak, dia yang marah pun berkata, kalau bukankah istana Dang mendengar tentang pertempuran yang terjadi di utara sungai Yangtze, seharusnya mereka tahu kalau dia adalah satu-satunya pemanah hantu yang terkenal, dan karena amarahnya yang sudah tak terbendung, Chon Ak pun melampiaskannya dengan cara mengeluarkan teknik aura ki ke arah sebuah pohon, yang langsung seketika membuat pohon itu hancur. Di sisi Dang Chonho, dia yang meratapi hal tersebut dengan kesedihan, dia pun berkata kalau dia tidak akan bisa menghadapi rekan Gang Ho yang sudah berguguran, lalu bertanya kepada anaknya tersebut, apakah dirinya tahu apa yang sudah dia lakukan. Meskipun Dang Munchon salah mengira, bagaimana mungkin dirinya tidak mengenali sosok seperti itu dan menyebut dirinya seorang pemimpin keluarga, kemudian menyayangkan keluarga Dangnya, kalau keturunan keluarganya sangatlah lemah, sehingga mereka tidak dapat memeriksa informasi seseorang dengan benar dan hanya menyebut mereka mata-mata. Dan setelah Dang Munchon beserta anaknya Dang Sohee meminta maaf, Dang Sohee lalu berkata, kenapa mereka mengira Somun adalah mata-mata? Karena Somun memiliki ki yang sangat rendah. Tetapi, Dang Chonho yang marah karena cucunya tersebut tak tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap Somun. Dia pun berkata, dengan mengatakan, diam, setiap faksi lain telah dibakar menjadi abu. Tetapi mengapa istana Dang masih selamat? Itu karena dia sendirian memblokir Mandokmun yang sedang dalam perjalanan untuk menyerang istana Dang. Dia mungkin mempertaruhkan nyawanya karena dia memiliki pengantin di keluarga Dang. Siapa yang mungkin bisa melawan zombie racun sendirian? Dia pasti menderita luka fatal. Tapi dia pasti masih pergi ke istana Dang karena kegembiraan. Tapi, bagaimana kamu dasar bajingan memperlakukan dia? Kamu harus benar-benar melihat situasinya. Aku dapat dengan jelas melihat bagaimana perasaan Somun di kala itu.
Namgung Sang In yang mencoba untuk membujuk Dang Chonho untuk menyudahi pertengkarannya, dia pun berkata kalau itu tidak bisa dibiarkan, dan langsung mengambil pedang Dang Muncon dari sarungnya, kemudian menghunuskan pedang ke arahnya, sambil berkata kalau So Mun adalah orang yang menyelamatkan istana Namgung dan istana Dang, dan karena hal tersebut, Dang Chonho berkata kalau dia harus mengambil tindakan untuk menebus kematian So Mun dan rekan-rekan Gang Ho mereka. Kemudian Namgung Sang In berkata kalau situasinya tidak terlalu baik, meski dapat dimengerti kalau mereka membuat kesalahan seperti itu, Dang Chonho tak perlu melakukan hal sejauh itu. Tetapi Dang Chonho berkata, kalau anak dan cucunya tidak bisa dimaafkan, dan menyuruh mereka untuk mengakhiri hidupnya, kemudian melemparkan pedang tersebut untuk mereka gunakan mengakhiri hidup mereka. Tetapi mereka yang tak mau melakukannya langsung bersujud meminta maaf, dan di sisi Namgung Sang In, dia lalu berkata kepada Dang Chonho, kalau So Mun tidak akan kembali bahkan anak dan cucunya mati, ditambah mereka yang harus melawan istana Pacheon. Namgung Sang In berkata kalau mereka membutuhkan kekuatan yang lebih banyak, dan meski Dang Chonho mengurungkan niatnya untuk mereka mengakhiri hidupnya, karena dia yang sangat sedih serta merasa sangat malu dan bersalah karena keluarganya telah membunuh seseorang yang disebut sebagai pahlawan yang telah berjasa besar kepada koalisi jalur terang. Dia berkata kepada anak dan cucunya tersebut kalau dia tidak ingin melihat mereka lagi sampai dia mati, dan menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat tersebut secepatnya. Di sisi Namgung Hye, dia yang menghampiri senjata panah milik So Mun. Dia pun mengambil senjata tersebut, kemudian memeluknya sambil meneteskan air matanya, sambil berkata dalam hatinya kalau So Mun pasti masih hidup. Di tempat lain, tepatnya di faksi neraka, salah satu bawahan dari faksi tersebut terlihat sedang memberikan kabar kepada pemimpin mereka, kalau pasukan istana Pacheon baru saja melewati Gunung Hitam. Lalu salah satu petingginya yang bernama Hae Gusin bertanya, seberapa besar kekuatan musuh, dan bawahannya tersebut berkata, kalau tentara paling elit istana Pacheon sudah berkumpul, sehingga membuat pemimpin mereka yang bernama Bong Wo pun berkata, kalau pasukan istana Pacheon adalah orang-orang yang bodoh yang berpikiran sempit, serta berkata kalau meski mereka termasuk dari faksi jalan gelap, dirinya tidak akan pernah bergabung dengan istana Pacheon. Setelah beberapa saat, pasukan istana Pacheon yang sampai ke tempat mereka, pria yang berada di sebelah kiri yang belum diketahui namanya berkata, kalau tampaknya, faksi mereka sedang mengumpulkan pasukannya dan membentuk sebuah formasi, dan Gung Saheun pun menyadari, serta berkata kalau sepertinya mereka tidak ingin bergabung dengan mereka, dan di sisi faksi neraka, Bong Wo selaku pemimpin pun berkata kepada pasukannya untuk menangkap mereka dan membunuhnya tanpa pandang bulu, dan langsung bergerak ke arah pasukan istana Pacheon, dan di sisi pasukan istana Pacheon, pria yang tadi berkata kepada pasukan Aula Energi Gelap untuk menyerang pasukan faksi neraka, dan akhirnya, pertempuran mereka pun tak terelakkan lagi. Lalu di sisi Naeng Ak, dia yang memimpin korp penghancur darah pun berkata kalau dia dan pasukannya akan menargetkan sisi kiri dari faksi neraka, dan pasukan lain berkata kalau mereka akan mengambil sisi kanannya, tetapi mereka harus melawan langsung pemimpin faksi neraka. Sementara itu, di hulu sungai, So Mun yang tergeletak pun akhirnya sadar, dengan dia yang berkata, apakah aku benar-benar masih hidup? Aku harus menyembuhkan diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa merasakan lenganku yang patah sama sekali. Jika aku bisa merasakan sakit, itu berarti sarafku masih hidup. Tapi tidak merasakan apa-apa di tulangku berarti ini cukup serius. Tidak mungkin. Atau apakah aku kehilangan lenganku? Di saat So Mun sudah merasakan rasa pusing di kepalanya seakan-akan bisa kapanpun tak sadarkan diri, tak diduga seorang perempuan yang sedang berjalan pun melihat So Mun di balik kabut, sehingga membuatnya takut, dan saat ditanya oleh perempuan tersebut siapakah So Mun yang mendengar itu pun lalu menghampiri perempuan tersebut dengan tertatih-tatih, dan sebelum berkata untuk meminta tolong, So Mun pun terjatuh, sehingga membuat perempuan itu ketakutan dan berlari menjauhi So Mun. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.